warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir pada siang kali ini untuk melakukan konseling kelompok. Baik, sebelum kita mulai kegiatan pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya harap sih dari laki-laki ya untuk memimpin doanya. Dipersilakan. Ini kakak yang bakal bilang. Terima kasih ya Kak yang sudah memimpin doanya. Baik. Nah, sebelum kita mulai melakukan kegiatan pada siang kali ini, saya mau nanya nih kabar kalian semuanya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kurang baik. Baik kenapa tuh Kak? Biasa dalam. Baik, teman-teman di sini udah tahu belum sih mau ngapain? Belum. Baik, jadi di sini kita akan melakukan konseling kelompok. Yang dimana konseling kelompok itu adalah salah satu jenis layanan konseling yang ditunjukkan kepada beberapa orang nih dengan melalui dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu apa ya ini? Jadi dinamika kelompok itu kayak apa ya? Mencairkan suasana kita. Jadi di dalam kelompok itu nggak boleh ada yang diem-diem aja gitu. Jadi kalian tuh harus banyak berpendapat, banyak tanggapan gitu. Jadi tujuannya itu untuk mengetaskan permasalahan. Jadi kan nanti di dalam konseling kelompok ini saya harap di antara kalian tuh ada yang bisa mengungkapkan lah satu permasalahan di antara kalian, entah itu permasalahan pribadi, sosial maupun di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jadi kan di dalam permasalahan itu, nanti kalian harus bisa menimbulkan yang namanya dinamika kelompok. Yang dinamika kelompok, jadi kalau tidak berjalan dinamika kelompok ya tidak berjalannya juga konseling kelompok seperti itu. Nah, sampai sini sudah paham apa itu konseling kelompok? Sudah. Jadi duduknya saya di tengah-tengah ini, saya di sini itu sebagai pimpinan kelompok ya, yang dimana di sini saya akan memandu jalannya kegiatan pada siang kali ini. Nah, kalian ini adalah anggota-anggota kelompoknya. Setelah itu di dalam konseling kelompok juga terdapat yang namanya asas. Nah, asas itu adanya asas kerahasiaan, yang dimana nanti kita kan mengungkapkan nih permasalahan. Nanti di antara kita nih anggota-anggotanya kita harus bisa merahasiakan apa yang telah teman-teman kalian ceritakan seperti itu. Yang kedua itu adanya asas kesukarelaan, yang dimana kalian datang ke sini sudah sukarela kan, nggak ada keterpaksaan gitu, nggak ada. Tapi sekarang udah ini belum sukarela belum? Sukarela, oke. Terima kasih. Selanjutnya itu adanya asas keterbukaan, yang dimana nanti teman-teman bisa terbuka untuk mengungkapkan apa yang kalian ingin bicarakan seperti itu. Nah, di dalam konseling kelompok juga terdapat ikrar. Nah, jadi saya tekankan lagi kan sebelumnya saya sudah menjelaskan kan bahwa ada asas keterbukaan dan kerahasiaan, yang dimana kerahasiaan ini juga nanti kita akan membacakan ikrar. Yang dimana ikrar ini untuk menguatkan bahwa apa yang telah kalian sampaikan itu tidak bakal diketahui oleh siapapun. Jadi nanti saya ucapkan, kemudian kalian mengikutinya ya. Ikrar konseling kelompok. Ikrar konseling kelompok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rismawati. Saya Gina Rahmatika. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menjaga, menyimpan, memelihara, dan merahasiakan segala data atau keterangan dari klien saya dari klien saya atau dari
siapapun juga, atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, setelah kita melakukan ikrar, oh ya, kita belum perkenalan ya. Baik, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, apa baik kita perkenalan. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi perkenalannya itu boleh kalian boleh menyebutkan nama, asal. Terus contohnya kayak saya menyebutkan nama, nanti kakak ikutin apa yang udah saya katakan. Ngerti nggak semuanya? Jadi dimulai dari saya dulu ya. Nanti dilanjut dari sebelah kanan saya. Nama saya Iswati, asal saya dari Baros. Di sini saya sebagai pimpinan kelompok. Selanjutnya kakak yang sebelah saya boleh perkenalkan. Sebelum perkenalkan, alangkah baiknya kakak menyebutkan nama saya terlebih dahulu. Baik. Mbak Risma, saya Aditya Gunawan, asal saya dari Serang. Selanjutnya kakak yang di sebelah boleh perkenalkan. Karisma, Kak Adit, ya, perkenalkan nama saya Khairul Rijal, asal saya dari Mancang. Selanjutnya Karisma, Kak Adit, Kak Rijal, perkenalkan nama saya Gina, saya dari Pabuaran. Oke, selanjutnya kakak yang di sebelah kiri saya boleh perkenalkan. Oke, baik. Karisma, Kak Adit, Kak Rijal, Kak Gina. Perkenalkan, nama saya Adinda, asal dari Kampung Sukamulya, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya kak yang pakai baju kuning. Oke, baik. Karisma, Kak Adit, Kak Rijal, Kak Gina, Kak Dinda. Perkenalkan, nama saya Mauza dari Tangerang. Baik, perkenalan yang terakhir boleh yang di sebelah kiri saya. Oke, Karisma, Kak Adit, Kak Rijal, Kak Gina, Kak Dinda, Kak Mauza. Perkenalkan, nama saya Afinka, saya berasal dari Cirebon. Oke, karena sudah perkenalan, saya bakal tunjuk terlebih dahulu ya. Ini Kak Dinda. Kak Dinda, tahu nggak sama ini siapa? Tahu siapa? Bang Rijal. Oh iya, betul. Alhamdulillah ya, tadi udah perkenalan. Udah pada kenal semua belum nih? Jadi baik, karena sudah melakukan sesi perkenalan, di sini saya akan memberitahukan bahwa kita akan melakukan konseling kelompok ini selama kurang lebih 30 menit ya. Jadi kalian harus bisa aktif dalam kegiatan kali ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menanyakan nih kesiapan kalian. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok? Sudah. Baik, kalau sudah siap, untuk handphone ditaruh dulu ya, jangan dulu ada yang mainin handphone. Tas jangan ditaruh di atas paha. Terus jika ada yang ingin keluar boleh dari sekarang juga nggak apa-apa. Karena di sini kita pakai mode serius ya, nggak bercanda. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana saya harap di antara kalian bisa mengutarakan permasalahan yang sedang kalian hadapi, baik itu permasalahan pribadi, permasalahan tentang percintaan, permasalahan sosial, maupun permasalahan dari faktor lingkungan universitas kalian. Baik, di sini saya harap kalian bisa menyampaikan satu persatu. Kalau tidak, boleh satu orang yang mempunyai masalah boleh angkat tangan terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang mau menceritakan permasalahannya? Insya Allah nanti kita bareng-bareng akan menemukan solusinya di sini. Baik, dari teman-teman ada yang ingin mengutarakan tentang permasalahannya? Baik, dari yang di ujung Kak Gina boleh mengutarakan permasalahannya. Iya, sebenarnya permasalahan mah nggak ada sih, cuma kayak kalau misalkan ditanya masalah banyak ya, cuma ini aja nih bingung kayak soal sama lawan jenis gitu tuh, sama lawan jenis. Karena Gina tuh mikirnya gini, ada yang suka nih sama Gina. Cuma Gina mikirnya gini,
lebih baik Gina yang harus suka duluan daripada si cowok itu yang harus suka duluan sama Gina gitu. Itu tuh malah nyakitin hati si cowoknya gitu. Udah sih gitu aja. Makasih Kak Gina. Baik, selanjutnya ada lagi nggak dari teman-teman semua yang ingin mengutarakan pendapatnya tentang permasalahan yang sedang dihadapi? Boleh Kak Mauza? Ini sih bingung sama cara gimana memanage waktu, apalagi kan sekarang banyak tugas sebelum fungsi banyak tugas menumpuk, jadi bingung gimana ngejalannya, kerjanya kayak gimana. Terima kasih Kak Mauza buat usulnya. Baik, selanjutnya saya minta dari laki-laki ya untuk mengutarakan permasalahan apa. Mungkin karena kalian tadi nggak ada yang berbicara karena mungkin malu gitu ya untuk mengutarakan permasalahannya itu, justru itu saya tunjuk seperti itu. Boleh Kak Dijal untuk mengutarakan permasalahannya? Mungkin ada masalah yang dipendam seperti itu. Tahu aja saya masalah. Apa Kak, maaf tolong volumenya besarin sedikit. Jadi Kak, saya itu lagi ada masalah di rumah sama orang tua. Setiap hari terus menerus ditekan, dilarang. Terus juga orang tua saya itu pengen saya jadi apa yang mereka mau gitu tuh, tanpa memikirkan apa yang saya mau gitu. Jadi setiap hari saya ditekan kayak gitu. Sampai stres, saya di kamar, ya keluar enggak, kadang makan juga malas. Itu Kak. Terima kasih Kak yang sudah mengutarakan pendapatnya tentang permasalahannya. Baik, dari kakak yang di ujung sana, Kak Dinda, apakah ada permasalahan yang sedang dihadapi? Alhamdulillah gak ada sih Kak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Kak Adit boleh mengutarakan permasalahannya. Untuk saat ini masih bisa teratasi, jadi ya masih aman-aman aja. Alhamdulillah ya Kak Adit masih bisa mengatasi permasalahannya. Selanjutnya kakak yang terakhir, boleh Kak, apakah ada permasalahan dalam kehidupan kakak? Akhir-akhir ini sih lagi tidak ada lagi damai dengan kreasi. Alhamdulillah ya. Mungkin di sini ternyata apa ya, permasalahan di antara kalian itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang tentang percintaan, ada yang tidak bisa memanage waktu, ada yang sering diomelin orang tuanya seperti itu, menekankan dia. Jadi menurut teman-teman nih, permasalahan apa sih yang harus kita tangani terlebih dahulu seperti itu? Ada yang bisa kasih masukan? Boleh kali? Izin masuk, mungkin ya dari ada beberapa tadi permasalahan yang teman-teman udah ungkapin atau utarakan gitu. Menurut saya mungkin yang lebih umum gitu ya, biar dibahasnya lebih menarik, mungkin dari pertanyaan Kak Gina. Boleh. Baik. Dari teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau tanggapan? Apa nih yang mau kita bahas? Permasalahan apa yang mau kita bahas pada siang kali ini? Boleh Kak Gina? Iya, izin menanggapi tadi sekitar tiga permasalahan yang tadi sudah diceritakan oleh teman-teman. Bahwasannya yang saya ambil dari permasalahan yang urgent untuk kita selesaikan di sini itu permasalahan dari saudara Karijal, di mana Karijal ini sedang kesusahan gitu tuh, buat kayak bingung sendiri mau bagaimana sikap dia ke orang tuanya itu. Jadi di sini Karijal juga butuh bantuan dari kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Seperti itu sih. Kadang permasalahan anak dengan orang tua itu rumit, terus juga bawahnya sedih sendiri gitu. Isu-isu manis. Terima kasih lagi ya mengutarakan pendapatnya. Selanjutnya dari teman-teman ini sebelah kiri, boleh dong mengutarakan ini yang mau kita bahas yang memang membuat kalian itu urgent banget seperti itu. Saya setuju sama permasalahan dari Karijal sih. Boleh Kak Dinda?
Iya baik, saya mengafirmasi sih apa yang tadi Kak Gina Kamauza katakan, bahwasannya memang permasalahan dengan orang tua yang dialami oleh Kak Rizal ini menurut saya sangat kompleks. Karena apa? Karena pada hakikatnya anak dan orang tua itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan kayak gitu. Yang namanya kita hidup berbarengan satu atap kayak gitu, sering ketemu, harus adanya komunikasi. Jadi ketika ada masalah antara anak dan orang tua, menurut saya itu hal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu kayak gitu. Terima kasih Kak Indah. Baik, selanjutnya mungkin Kak Afika punya pendapat yang tersendiri. Ya, saya setuju sih dengan semuanya. Kita akan membahas permasalahan Kak Rizal ini tentang orang tua dan anak. Di usia kita yang sekarang ini kan kita masih keterkaitan dengan orang tua gitu kan. Nanti ada di mana saatnya kita berpisah dari orang tua. Mungkin pembahasan kali ini kita akan mengambil dari permasalahan yang Kak Rizal. Mungkin sebelum itu boleh Kak Rizal menceritakan terlebih dahulu sedetail-detailnya permasalahan yang sedang Kak Rizal alami, agar kita semua ini mendapatkan solusi untuk pengentasan yang sedang Kak Rizal alami. Baik, jadi izin kayak teman-teman, saya itu dari dulu Kak selalu ditekan sama orang tua gitu. Mau main dimarahin dari kecil, padahal kan ya masa-masa kecil itu masanya main gitu ya, kemana-mana bareng sama temen, waktunya main, disuruh pulang, disuruh ngaji, terus juga sholat harus banget tepat waktu gitu tuh. Padahal kan salah satu wujud sholat itu kan tidur ya. Iya, bukan? Iya. Kan salah satu wujud sholat itu tidur. Kan ya nggak apa-apa kan, namanya juga tidur nggak sadar gitu tuh. Telat sholat, kan yang penting kan sholat, menunaikan kewajiban. Itu gara-gara itu saya dimarahin lagi, ditekan lagi, nggak boleh keluar rumah. Karena kemarin juga tuh ya, saya umur 19 tahun kayak, nah baru jam 11 malam itu saya udah disuruh tidur. Yang padahal saya tuh lagi buka HP, lagi apa ya, lagi nyari jurnal buat tugas tuh. Setahu ibu saya tuh main HP aja gitu tuh, makanya saya disuruh tidur setiap hari gitu aja muter tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ingin menanggapi, kalau boleh Kak Gina. Ya, baik. Jadi mengambil dari permasalahan Kak Rizal. Sebenarnya apa yang orang tua Kak Rizal larang gitu ya, itu termasuknya baik sih ke kehidupan Kak Rizal. Karena Kak Rizal juga di sini faktor dari Kak Rizalnya ya. Kak Rizal juga di sini waktu semasa kecil. Masa kecil itu masa-masanya orang tua harus mendidik anaknya, ya dimanapun orang tua pengen anaknya itu sehat, terus anaknya sukses, anaknya bahagia gitu. Enggak ada orang tua yang pengen anaknya sengsara gitu tuh. Enggak ada yang orang tua yang anaknya orang tua yang pemikirannya bahwa anaknya tuh dikekang ini buat tujuan yang tidak baik. Jadi faktor-faktor kayak gitu tuh ada aja kekhawatiran orang tua ketika Kak Rizal main, takut terjadi apa-apa, mungkin jatuh. Itu kan kekhawatiran orang tua juga gitu tuh Kak Rizal. Kak Rizal jatuh siapa yang repot, orang tua gitu tuh. Itu semasa kecil ya, waktu tadi Kak Rizal bilang semasa kecil. Soalnya saudara saya pernah ketika dia masa kecil ingin main dan dia ditahan oleh ibunya karena kekhawatiran seorang ibu. Nah, ketika itu si anak itu ngamuk, berontak. Ya udahlah ibunya itu, ya udah main sok. Ketika jam 12 si anaknya belum pulang. Ternyata si anak itu
kecebur di sumur tua. Itu kekhawatiran orang ibu ketika anak sedang masa-masa kecilnya, yang Kak Rijal pikirin anak kecil itu masa-masanya main, masa-masanya bahagia. Tapi orang tua memikirkannya bukan ke situ, Kak. Orang tua memikirkannya takut anak saya ini kenapa-napa. Jadi orang tua Kak Rijal bagus dengan pandangan orang tua Kak Rijal yang melarang Kak Rijal untuk main diawasi gitu. Itu bagus. Faktor itu jadi si ibu juga trauma ketika dia dia mengizinkan anaknya. Jadi sekarang juga sampai punya cucu, si ibu itu mengekang si cucunya untuk main. Jadi si cucunya itu cuma di rumah aja main sama adik-adiknya. Sementara adik-adiknya yang umuran 7 bulan, 1 tahun, kan dia umur 7 tahun tuh nggak nyambung sama anak kecil yang main kayak gitu. Itu faktor ketraumaan dari si neneknya, karena mempunyai anak yang anaknya habis juga dikebur di sumur gitu. Itu faktor yang satunya. Kemudian juga ketika kata Kak Rijal bahwasannya di umur 19 tahun ketika sholat itu kan tidur ya, katanya ujarnya tidur. Nah sebenarnya Kak Rijal tuh harus bisa memanage waktu gitu tuh. Sholat kan di umur 19 tahun itu tidak kewajiban Kak Rijal untuk melaksanakan ibadah gitu tuh. Harusnya tanpa disuruh oleh orang tua, Kak Rijal harus peka untuk melaksanakan kewajiban Kak Rijal, karena kewajiban orang tua itu mendidik anak untuk supaya kayak melaksanakan sholat, supaya kayak intinya mah yang agama-agama sedekah gitu. Di umur Kak Rijal sampai 10 tahun 9 tahun. Setelah itu Kak Rijal harus berpikir dewasa gitu tuh. Oh iya, saya tuh harus begini udah dewasa nih gitu tuh. Toh itu juga kebaikannya buat Kak Rijal sendiri gitu tuh, buat kehidupan Kak Rijal sendiri. Udah di umur 9 di jam 11 malam Kak Rijal disuruh tidur. Itu juga untuk kesehatan pribadi Kak Rijal. Kayak orang individu itu ya, kalau pengennya badan sehat sebenarnya jam 11 sampai ke atas itu tidak baik untuk kita kayak begadang gitu tuh. Kita tuh sebenarnya baiknya tidur tidak boleh di atas jam 10. Harusnya baiknya begitu. Jadi kekhawatiran orang tua Kak Rijal bukan karena ketekangan orang tua Kak Rijal itu bukan faktor yang tidak baik, melainkan untuk kebaikan Kak Rijal sendiri gitu. Mungkin itu saja dari saya. Maaf kepanjangan ya Kak. Terima kasih Kak Dina ya. Mungkin dari teman-teman ada nih yang mau berpendapat. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kak Dina panjang lebar gitu kan mengenai kekangan yang dialami Kak Rijal dari masa kecil sampai umur sekarang gitu. Cuma ya mengutip yang tadi sih yang di umur 19 tahun ya itu emang udah kewajibannya Kak Rijal kan, apalagi ya Kak Rijal sudah balik gitu kan. Laki-laki kan ya kalau sudah balik ya sudah menanggung kesan sendiri gitu. Terus untuk yang masalah jam 11 harus tidur itu mungkin ya rasa kasih sayang gitu, rasa kasih sayang seorang ibu, karena seorang ibu tuh takut anaknya kenapa-napa daripada kasih sayang bapak gitu. Bapak tuh karena takut anak tuh nggak bisa jadi bukan, kalau bapak tuh takut anak nggak bisa apa-apa, kalau ibu tuh takut anaknya kenapa-napa. Makanya kenapa ibu melarang Kak Rijal kan suruh istirahat tidur di jam 11. Nah itu merupakan kasih sayang yang begitu besar. Mungkin ya teman-teman di sini yang merasa ngekos yang jauh dari orang tuanya mungkin merasakan kayak rasa kasih sayang tuh mulai kurang gitu. Apalagi jauh kan, yang dimana biasanya kan kadang udah waktunya makan, udah waktunya tidur.
terus kalau lagi ngekos kan otomatis jauh gitu tuh. Itu sih menurut saya sih menurut saya yang masalah tadi itu merupakan sebuah keuntungan sih. Anak zaman sekarang rata-rata banyak banget yang yang kurang kasih sayang, terutama kasih sayang dari ibu. Udah sih. Terima kasih kepada Kak Adit yang telah menjelaskan sebenarnya. Baik dari teman-teman sebelah kiri saya, apakah ada yang ingin berpendapat tentang permasalahannya dari Kak Rijal? Saya Boleh Kak Pinka? ini izin bertanya ya Kak Rijal. Sebelumnya pas ditegur sama orang tua itu ada penjelasan nggak, kayak menyangkal sedikit gitu, kayak menjelaskan kalau saya tuh bukan begadang tuh kayak semata-mata begadang doang gitu kan, pasti ada yang dikerjain gitu. Pernah. Terus tanggapan orang tuanya seperti apa? Orang tua saya nggak percaya karena keseringan saya tuh suka lupa game lah gitu. Jadi sekalinya saya rajin tuh nggak percaya. Mungkin ada dua penyebabnya ya. Mungkin yang pertama tuh ya tadinya tuh nggak ada rasa percaya gitu, jadi yang tadinya percaya jadi nggak percaya. Yang kedua ini yang tadinya si Rijal yang benar-benar ini lagi rajin-rajin. malah nggak percaya gitu. Mungkin ya dari faktor itu. Kehilangan rasa kepercayaan. Nah, Ya. si Joy. Terima kasih Kak Pinka. Baik dari teman-teman, ada yang ingin berpendapat lagi? Boleh Kak Dinda? Gimana ya, kalau menurut saya sih, kalau misalnya apa yang sudah saya tadi simak gitu ya, dari penjelasan Kak Rijal, terus tanggapan dari Kak Gina, dari Kak Pinka, terus Kak Rijal menjelaskan lagi, kalau menurut saya ini tuh cuma miskomunikasi antara orang tua dan anak. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kan tadi Kak Rijal udah bilang sebenarnya kadang udah bilang gitu bahwasanya begadang itu bukan cuma semata-mata begadang loh, emang lagi ada yang dikerjain, mungkin lagi ada tugas gitu. Berarti kalau misalkan kayak gitu, menurut saya ya sebelum Kak Rijal melakukan suatu hal, lebih baik kita komunikasi dulu nih ke orang tua, misalkan mah di jam segini nanti mau kayak gini dulu ya gitu, maaf jangan diganggu dulu, atau misalkan mau nanti malam kayaknya nggak bisa tidur cepat kayak gitu, soalnya ada tugas yang emang harus dikerjain terlebih dahulu kayak gitu sih Kak. Maksudnya menghindari permasalahan, menghindari pertengkaran atau perselisihan antara orang tua dan anak kayak gitu. Karena orang tua itu nggak begitu tahu ya kan kegiatan anak itu kayak gimana, makanya menurut saya lebih dulu anak itu cerita aja ke orang tua, misalkan lagi ada hal yang harus dikerjain kayak gitu dan butuh waktu yang emang cukup lama kayak gitu. Terima kasih Kak Dinda telah memberikan pendapatnya. Baik Kak Rijal, ada yang ingin menyampaikan untuk dari permasalahannya Kak Rijal? Saya setuju sih sama pendapat dari Kak Gina sama Kak Dinda. Ya lebih sering ngobrol juga sama orang tua, lebih sering terbuka sama orang tua, lebih kayak jujur aja gitu, mau ngapain ke orang tua, biar orang tuanya juga gak salah paham. Mungkin dari beberapa pendapat, apakah Kak Rijal menemukan solusi apa jalan tengahnya gitu agar permasalahan Kak Rijal ini bisa terselesaikan seperti itu? Kalau alhamdulillah saya sudah menemukan dan Terus selanjutnya nih Kak Rijal akan melakukan apa gitu kan setelah melakukan konseling kelompok ini? mungkin saya akan menerima dari larangan saran dari orang tua saya gitu. Dan juga emang benar saya itu miskomunikasi. Karena kasih sayang orang tua itu baru ada dua kali. Iya betul. Jadi masalahnya saya harus membenahi diri saya dulu. Saya sedikit meminta doanya kepada teman-teman yang saya dilancarkan segala urusannya. Amin. Terus pengalaman apa nih yang Kak Rijal rasakan setelah melakukan konseling kelompok? Karena kan emang ini permasalahan dari Kak Rijal gitu kan, kayak pengalaman apa nih gitu yang Kak Rijal rasakan seperti itu? Alhamdulillah sedikit tenang TK setelah melaksanakan konseling kelompok ini, jadi ada sedikit lega. Terima kasih
kasih ya Kak Rijal. Alhamdulillah mungkin Kak Rijal sudah bisa menemukan solusinya ya yang terbaik untuk Kak Rijal. Semoga apa yang kita bahas kali ini itu bisa membuat permasalahannya itu teratasi seperti itu. Baik teman-teman, karena permasalahan Kak Rijal sudah selesai, kan tadi ada 2 permasalahan yang belum kita tangani. Perkiraan kita bakal melakukan konseling kelompok lagi kapan ya? Minggu depan Minggu depan ya, sekalian kita mengetahui hasil yang Dari kami juga. dari Kak Rijal ini, seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz alhamdulillah terlebih dahulu. Baik, konseling kelompok pada siang kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi